Karena ada beberapa kali telepon dan banyak sekali yang berkunjung ke kandang, baik itu yang skala menengah, skala kecil, ataupun yang skala besar, menyampaikan kegagalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bertemu kembali dengan Baby Nursino channelnya peternakan. Kali ini kita berada di kandangnya Mr. Wedhus Farm yang ada di Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kali ini kita masih bersama dengan Abah Sutris, dan ini kita akan diberi ilmu lengkap tentang dunia peternakan. Jadi ilmu ini semoga bermanfaat buat teman-teman peternak, baik pemula, lanjutan maupun peternak secara umum. Semoga bermanfaat. Mari kita ikuti video berikut ini. Dan ini kita lagi persiapan. Jadi materi yang akan diberikan apa ini apa? Wah, ini masih tanda tanya ini. Ini sepertinya lengkap sekali. Jadi sayang untuk kalau nggak disimak, ini sayang sekali karena ini ilmu yang bisa dibilang daging semua. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali, Bah, ya, dalam kondisi yang ya sehat lah, mudah-mudahan sehat terus, Bah. Kali ini, wah, ini Abah sudah menulis apa ini, Bah? Banyak banget, Bah. Ini materi kita apa, Bah, kali ini, Bah, untuk teman-teman ini, Bah? Jadi salam sehat semua buat peternak. Saat ini kita berada di kandang Mr. Wedhus Farm yang di Banyuwangi. Kita ketemu lagi dengan Pak Bambang. Beliau bertanya, Pak Tris, ada muatan enggak? Ada, ini muatan. Karena ada beberapa kali telepon dan banyak sekali yang berkunjung ke kandang, Pak, baik itu yang skala menengah, skala kecil, ataupun yang skala besar, menyampaikan kegagalan. Pasca ulangi sejak musim COVID, peternak baru ini di segala kelas muncul sebagai pelarian. Usahanya mandek, modal duit ada, bikinlah peternakan skala besar. Yang menengah juga demikian, karena PHK atau apa saat itu dia punya tabungan, lari ke sana. Atau tetap usaha, dia sudah mulai menjaga, oh dunia ternak itu bagus. Tapi dia tidak berpikir
apa sih tahapan? Makanya dia nyampaikan, Pak, saya pelihara 1000 ekor hancur. Pak, saya 400 ekor, nggak karuan Pak, banyak yang mati. Masalahnya ABCDE. Setelah saya rangkum seluruhnya, mereka ini tidak membuat desain perencanaan yang cukup matang. Dia punya duit, asal ya, dia lihat YouTube, terus praktekan, tertarik, dia telepon, belanja, barang datang, langsung masuk kandang. Pakan dia nggak pernah pikir, dampak lingkungan dia nggak pernah pikir, market dia nggak pernah pikir, perawatannya kayak apa nggak pernah pikir. Akhirnya terjadilah seperti itu. Akhirnya saya rangkum. Nah, akhirnya saya mencoba membahas bagaimana pra beternak atau sebelum kita beternak, ini kita membuat suatu perencanaan yang matang. Semua kegiatan perencanaan yang matang adalah 50% pekerjaan sudah terselesaikan. Nah, di dalam perencanaan ini ada perencanaan. Kalau di dulu tempat saya bekerja, Pak Bambang ya, setiap kita mendapat tugas itu selalu satu, kita buat rencana awal. Setelah rencana awal kita pelajari tugas apa sih yang mau saya lakukan. Oh, tugas A. Oh, kalau tugas A itu apa saja? Saya lakukan observasi, saya melakukan pendataan. Oh, ternyata pekerjaan itu harus begini. Siapa sih yang akan melakukan, dan seterusnya sampai dengan controlling. Sampai dengan controlling. Nah, ini yang tadi saya ucapkan di awal, itu boro-boro controlling. Setiap hari Pak, setiap ada WA dari anak buah atau telepon itu deg-degan dulu. Loh, kenapa deg-degan? Pasti laporan kambing mati. Kalau nggak mati sakit ya. Itu. Nah, makanya coba kita mengupas dari perencanaan ini, Pak ya. Perencanaan itu yang pertama yang kita pikirkan unsur pakan. Unsur pakan, kita kalau mau beternak, pakan ini wajib hukumnya hijauan yang kita siapkan. Ya, seperti kita tahu saat ini muncul di media-media kandang baru. Kandang baru. Saya belum pernah lihat penghijauan baru. HPT baru. Jadi dia bangga dengan kandang yang dia buat. Padahal kandang itu tidak seberapa. Nilai potensinya maksudnya. Dihadapkan ke depan. Nah, pakan inilah, Pak. Yang pertama kita pakan mencari lahan. Lahan kita perhitungkan akses, transportasi. Antara kandang sampai ke lahan HPT. Itu jaraknya berapa sih? Bensinnya berapa sih? Satu hari menghabiskan berapa? 1 bulan berapa? 1 tahun berapa? Ini dihitung sampai mateng. Itu akses dari kandang yang kita rencanakan sampai ke lahan. Kemudian akses di lahan sendiri. Akses di lahan yaitu aksesnya ngarit. Diusahakan kendaraan ngarit, apakah roda 2 atau roda 3, ini masuk nerobos ke tengah lahan. Sehingga yang ngarit itu paling jauh lah, 20-25 meter, babat 25 meter, naik kendaraan. Akhirnya kosnya murah. Anak buah nggak males. Hujan kayak apapun. Karena dia deket. Karena banyak yang lapor, Pak, saya deket Pak, lahan kandang dengan lahan hijauan. Berapa jaraknya? 750 meter. Tapi kendalanya Pak, apa? Jadi 750 meter itu ke kandang. Saya harus manggul itu jarak 750 meter lagi sampai ke pinggir jalan. Duh, sampai ngaritnya berapa? Per hari harus 2 kintal. Manggul 2 kintal, setengah kilo lebih. Roda 2 nggak bisa sama sekali. Loh, ini kan kosnya nanti nggak karuan. Jangan disalahkan ABK.
Kita selaku user berpikir, kalau toh itu misalnya lahan, tadi sempat di ini ya, ini saya gambarkan ini lahan, katakan 1 hektar. Ini kita pertimbangkan, kita bikin jalan lah. Nah, kita bikin jalan perempatan, ini jalan. Minimal tengahnya Pak ya. Sehingga kendaraan anak buah ini bisa masuk ke dalam, ngarit di sini, kendaraannya bisa di sini. Ngarit yang di sini, kendaraan ke sini. Geser di ujung sini, kendaraan ke sini. Kita sisakan 2 meter. Ini kos jadi murah. Memang lahan kita korbankan buat jalan. Inilah akses. Ini mesti dipertimbangkan betul. Manakala nggak kita hitung, bobol Pak. Bobol. Kemudian jenis tanaman. Jenis apa yang akan kita pilih dihadapkan kebutuhan nutrisi ternak itu. Apakah legum? Apakah rumput? Sebagai tolak ukur, rekan-rekan, panennya legum dengan panennya rumput per hari itu perbandingannya luas 5 banding 1. Itu baru menghasilkan panen yang sama. 1 banding 5. 1 ini lahan rumput, yang 5 ini legum, maka panen harian itu adalah sama. Misalnya ini 1 hektar, ini 5 hektar. Kalau ini 100 meter, ini 500 meter, maka sama. Kalau kita kepingin nikpakan 50-50 antara rumput dengan legum, tergantung ini kita milihnya. Lahannya murah, air nggak ada. Ambil aja yang banyak, hantam aja legum supaya konsentratnya down. Karena nutrisi dari legum, kalau legum yang terpilih, ya saat ini yang lagi ngetren sih legum itu 2, indigo pera dengan gamal yang mudah. Air dia nggak perlu banyak. Itu proteinnya sudah sangat tinggi, di atas 20 semua. Kemudian energinya pun tinggi. Nah, ini adalah jenis yang kita pilih. Dihadapkan nanti ternak apa yang kita pelihara. Saya mau main ini jenis pola. Nanti ketemu di pola. Ya, nanti akan ketemu di pola. Nah, ini jenis tanaman yang akan kita tanam. Kalau lahan sempit, cukuplah kita nanam jenis rumput. Tapi cari yang lahan basah. Kalau lahan itu luas, lebih baik ambil legum seperti yang di lahan saya ini, yang di sini, yang di Banyuwangi. Tak legum semua. Kalau lahan sempit gimana Pak? Lahan sempit itu rumput saja. Rumput ya? Karena produksi panen kan rendah kalau legum. Ya. Itu masalahnya Pak. Nah, kalau umpamanya rumput saja nutrisinya gimana? Tinggal ngitung. Caranya ngitung mana? Buka Google. Kandungan proteinnya ini sudah banyak. Jangan kita terbelenggu ngikut si A, ngikut si B. Tinggal buka Google. Kandungan nutrisi, misalnya rumput A. Itu sudah muncul semua kok. Kandungan nutrisi daun pisang muncul semua kok. Sebetulnya peternak itu susah dibohongi, tapi nyatanya gampang. Ini protein sekian, ini protein sekian, protein sekian. Dan kita sebagai peternak, ngukur protein itu ambil yang di bawah. Contoh Pak, kalau namanya rumput pacong, itu kan 14 sampai 16. Anggapnya cuma 14. Indigo pera 25 sampai 29. Anggapnya cuma 25. Misalnya gamal, itu 18 sampai 23. Anggapnya cuma 18. Sehingga nanti nutrisi yang kita buat ini adalah mencukupi. Sudah pasti akan lebih. Nah, itu kita menghitung jenis tanaman yang akan kita pilih, dihadapkan ternak apa yang kita pelihara, akan kita pelihara, itu nanti kita sesuaikan di situ. Kemudian luas lahan. Nah, luas lahan ini hubungannya dengan jumlah ternak. Banyak
banyak yang bertanya, Pak, saya punya 20 ekor, pakannya ini berapa? Saya tegaskan lagi di sini, pakan kalau hijauan, itu kita upayakan minimal 20% dari berat tubuh ternak. Misal ternaknya ada 10, ada yang bobot 25, ada yang 30, ada yang 40. Nah, kita hitung 10 ekor, ambil rata-rata 30. Oh, berarti ada 300 kilo. Nah, kalau 300 kilo, berapa kebutuhan pakan hijauan? 300 kali 20%. Ketemulah 60 kilo. 60 kilo diberikan pagi dan diberikan sore. Separuh-separuh. 30-30. Itu dari sisi volume. Nah, kalau pakan kering berapa? Pakan kering itu mainnya sekitar 6%. 5-6%. Bukan 2 atau 3%. Kalau untuk sekedar hidup, iya. Tapi kalau kita butuh mempertahankan BCS, meningkatkan BCS, 5-6%. Wah, iya. Hidup ya. 5 bahkan sampai 7%, Pak. Kalau murni kering. Yeah. Nah, bagaimana Pak? Pakan saya kombinasi. Hijauan ada, kering ada. Ya, hijauan ini berikan maksimal. Misalnya, saya mampu 20%. Yuk kasih 20%, tambah lagi kering. Tambah lagi pakan nabatinya atau sentrat, misalnya 1% atau 2%, sesuai kita hitung hijauan kita ini apa. Kan banyak pertanyaan, Pak, sebetulnya hijauan dikasih berapa, kemudian keringnya berapa. Tergantung nutrisi dan jumlah hijauan yang kita punya, Pak. Ibarat nyetel, Pak. Itu kita nyetel salon, oh bassnya kurang besar, oh kebesaran misalnya, oh melodinya gimana, vokalnya gimana, oh ini suaranya kemrosok, beningkan, pakai echo enggak? Nah, setelah ini matching semua, tinggal volume. Sama dengan pakan, mau berapa, tergantung hijauan kita ini nutrisi berapa, volumenya berapa. Ancar-ancar itu tadi, 20% hijauan, kalau murni kering 6%. Nah, bagaimana kalau gabungan? Tetap aja kita kasih 20%, isunya 6%. Pak, punya saya nggak mampu. Hijauan saya cuma mampu 10%. Ya nggak masalah. Berarti sentratnya dinaikkan. Jadi kayak nyetel itu tadi. Makanya kalau ditanya, kadang saya ini yang mau tak akomodir ini yang mana ya? Jadi tergantung pakan utama kita. Pakan utama itu kan pakan hijauan, seperti yang lalu sudah saya sampaikan. Nah, itu pakan utama ini seberapa sih nutrisinya dan seberapa volumenya. Dan yang ketiga, palatabilitasnya bagaimana. Kan 3 aspek pakan itu. Volume, kandungan nutrisi, palatabilitas. Harus dia seimbang. Nah, sebetulnya ukurannya berapa sih, Pak? Untuk yang berlaku di kandang saya, itu saya memperlakukan itu kalau total kering dan hijauan, itu kalau untuk yang dewasa itu protein antara 14-15%. 14-15. Iya. Terus jumlahnya berapa? Ya jumlah total antara hijauan dengan kering dong. Saya ambil rata-rata, saya hitung. Oh, ketemunya kisarannya ini 14. Saya tidak pernah di bawah 14. Selalu 14 up. Nah, karbohidratnya mainnya di angka, setidaknya di angka 2000 lebih. Apa bahan utamanya? Setidaknya itu singkong. Bahan karbohidrat itu ya singkong, ya jagung, ya kedelai. Kalau kedelai sekaligus dengan protein. Nah, jadi bahan itulah yang kita otak-atik. Nah, kalau untuk yang di buntingan gimana? Apa sentrat tersendiri? Sentratnya sama dengan yang besar, cuman premiknya yang saya naikkan. Premiknya aja yang saya naikkan. Pas awal bunting ya, mulai awal pas bunting 2 bulan. Untuk apa? Bantu pertumbuhan janin, tulang janin. Ternyata setelah saya baca premik mineral itu bukan semata hanya pertumbuhan tulang, menyangkut beberapa organ. Saya baca di PDF baik itu yang dikeluarkan dari UNUT, Unibro.
itu ternyata mineral itu pengaruh terhadap rumen, pengaruh terhadap jantung, ternak, pengaruhnya banyak banget. Nah, kembali lagi masalah berapa jumlah pakan, yaitu jadi kita seperti nyetel. Kita setel dulu proteinnya berapa, iya, terus volumenya terus berapa, barangnya volumenya ada berapa, dihitung. Nah, orang yang pakai hijauan cuma rumput lapangan, ya tentunya sentratnya kalau dia mau menaikkan BCS ya harusnya naik. Itu. Kemudian waktu. Kalau kita sewa itu minimal kita ambil itu minimal 4 tahun. Minimal 4 tahun, syukur-syukur bisa 6-7 tahun. Karena pada saat di tahun pertama sampai menginjak tahun pertengahan tahun kedua itu baru balik modal. Dari sisi hijauan itu baru balik modal. Baik itu jenis rumput maupun jenis legum. Nah, kita panen gratisnya itu hitungannya ya tahun ketiga ya Pak ya? Boleh dibilang tahun ketiga atau sebelum tahun ketiga 4-5 bulan. Karena sudah berulang-ulang untuk tanam itu Pak. Tanam hijauan, saya hitung. Dan jatuhnya murah. Sangat murah. Nah, kemudian untuk berikutnya setelah waktu DL, ini bukan dan lain-lain ini. Ini dampak lingkungan. Setiap kita mau nyewa lahan, kita cek dampak lingkungan itu. 1, lek banjir piye ya? Oh ya. Ojo murah langsung ngangat ae. Kalau banjir gimana ya? Kalau kemarau gimana sih? Loh, kanan kiri ini tebu. Kalau panen tebu dibakar, tanduranku ikut kobong enggak? Kira-kira jarak amannya berapa? Terus jalan masuk ada enggak? Bukan jalan masuk, ini orang-orang yang ada di sekitar. Berpengaruh enggak lek awak dhewe wirawiri ya. Nah, itu keamanan juga Pak. Iya, kalau enggak nanti dikasih batu, bingung meneh. Pertimbangannya banyak. Belum lagi yang dihadapi SLOS. Wah, itu makin repot. Seneng lihat orang susah. Susah lihat orang seneng. Begitu tanaman itu jadi, muncul. Wow, itu sarang hama, makanya padi sampai enggak panen. Oh, itu sarang ini, makanya ini dihembuskan. Dan ada satu tempat sampai di demo, Pak. Kasihan. Sudah diberikan penjelasan, sudah diberikan contoh. Yang di Lamongan itu daerah lubang tikus semua. Pacong satu pun enggak disentuh. Itu hamparan ribuan hektar daerah Paciran itu. Karena banyaknya lubang tikus sehingga tanah itu terlantar. Dengan rekan kita ditanam, aman itu. Nah, ditanam apa ini lagi? Legum, aman tuh. Nah, begitu ditanam sorghum, habis. Biji sorghum dimakan. Oh, kalau sorghum kan? Iya. Karena bijinya kan, dimakan dengan tikus. Habis mau dikasih berapa mau habis. Nah, ini dampak lingkungan ini harus dipertimbangkan. Jangan sudah di tengah jalan kita sewa muncul masalah, nggak iso masuk kendaraan karena dipasang pelang. Terus SLOS itu tadi, kira-kira dampak apa sih? Wah, berarti lama banget dong Pak. Iya, saya Pak Bambang nyari lahan yang di Pasuruan. 5 bulan. Proses nyarinya 5 bulan, Pak? 5 bulan. Pendalaman. Lahan langsung dapat, memang banyak yang disewakan. Lahan dapat dan banyak. Oh, yang di sini efeknya ini, 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 yang di sini efeknya ini. 5 bulan, Pak. Baru dapat. Saya nyari posisi paling aman dan saya paling nggak mau bermasalah dengan siapapun. Nah, ini dari sektor pakan.
Jadi ndak hanya nyari yang murah gitu aja Pak ya. Bukan Wah, murah. riskan kalau Murah bukan ukuran ya. ketepatan kita memilih. Oh ya. Murah berisiko untuk apa? Aku mending yang mahal dikit. Aman. Ya. Sampai yang mahal, oh air aman. Jalan mulus. Dampak lingkungan aku ngopi di situ welcome semua. Nah, ini kan gejolak tanda-tanda baik. Ya. Hubungi peternak terdekat sekitar, ajak ngobrol, ajak ngopi. Pasti nanti muncul info dari rekan peternak sekitar. Oh begini Pak, daerah sini begini Pak. Nah, itu jangan begitu kita nanam nyediain maling. Cari yang murah, yang kuwajak cedek kuburannya Covid. Nah, itu mesti adoh kan. Nyediakno maling. Ya, itu yang kita sering lengah Pak. Lupa mempertimbangkan itu tadi. Wah, kita mikirnya kan cuma murahnya saja. Itu ya, murah. Oke. Di hutan. Tapi jalannya nanjak. Berarti apa sudah? Gunung aja setengah mati. Nah itu musim udan ya opo, melorote itu. Ya. Jadi aspek-aspek itu tanpa diperhatikan, hanya main sewa.